Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, karena kita sampai sekarang masih diberi kenikmatan berupa kita masih bisa silaturahim melalui online ini, melalui YouTube maupun Facebook, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah berupa nafas, berupa hidup, berupa semuanya. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Facebooknya terganggu ya. Oke, kita berjumpa di siaran Batu Subuh. Kemarin kita tentang sadar Allah, kemudian peningkatan sadar Allah sampai pada tingkat setinggi-tingginya. Ya, semua kita bahas, dan saya kira untuk masalah sadar Allah ini secara pemahaman kita sudah memahami. Jadi yang belum paham, lihat lagi video-videonya yang rekaman sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita melatih. Tinggal melatih bagaimana agar sadar Allah ini bisa continue, bisa permanen, bisa 24 jam. Ya. Kita tidak pernah lepas dari tidak sadar Allah. Jadi latihan ini sangat penting. Kita harus continue dalam berzikir nafas. Nah, ini nanti berhubungan dengan zikir nafas dan iktikaf akan dibahas oleh Bapak Setia Purwanto. Memang zikir nafas ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Ya, Allah akan berikan banyak hal, banyak hidayah. Jadi begitupun untuk melatih sadar Allah, agar sadar Allah itu menyatu dalam diri kita. Itu pun juga melalui zikir nafas, ya, melalui mengabaikan jasad, melalui level-level zikir nafas yang kita lakukan. Dalam zikir nafas, kesadaran kita menghadap Allah. Kesadaran kita menyadari Allah. Menyadari Allah yang dekat, menyadari Allah yang selalu beserta kita, selalu bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu selalu bersama kita. Dan Allah tidak tergantung pada dimensi tempat. Tidak tergantung pada dimensi waktu, tidak tergantung pada dimensi ruang. Allah yang laisa kamislihi syai'un, itu jangan ditanya Allah ada di mana. Allah Maha meliputi. Karena Allah itu di luar dimensi tempat. Yang bisa menangkap, yang bisa connect dengan Allah hanyalah kesadaran. Di mana kita memandang, di situ wajahku, kata Allah. Coba cek Al-Baqarah ayat 115. Jadi pada materi kemarin seperti yang dulu sering disampaikan oleh Bapak Setia Purwanto, lihat di sebalik penciptaan Allah, di sebalik penciptaan Allah, ya, yang bisa melihat apa? Kesadaran.
Jadi sadari. Untuk melatihnya, selain kita istiqomah dalam berzikir nafas, ya, maka kita harus betul-betul kita sadari setiap kita melihat sesuatu apapun, ya, kesadaran kita itu harus bisa menembus sampai tembus pada yang di sebalik itu, yang laisa kamitslihi syai'un, kesadaran Allah. Jadi dalam hal menembus sadar Allah ini, fisik atau jasad itu bisa menjadi hijab, ya, bisa menjadi penghalang. Makanya dalam kita ber-DN, kita harus mengabaikan jasad. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita jangan berhenti melihat, mendengar, merasa yang bisa diindra. Ya. Fisik kita itu harus kita abaikan. Fisik yang kita lihat, benda atau apapun, itu harus bisa ditembus dengan kesadaran. Sehingga ketika kita melihat keluarga kita, itu kesadaran kita yang kita lihat Allah. Melihat teman-teman, tetangga, kesadaran kita melihat Allah. Melihat buku, kesadaran kita melihat Allah. Melihat handphone, kesadaran kita melihat Allah. Melihat hewan, kesadaran kita melihat Allah. Melihat satu kegiatan, kesadaran kita melihat Allah. Jadi hijab-hijab dunia ini harus kita abaikan atau kita tembus. Itu cara berlatih. Nah, ini pengalaman saya saja ya. Saya melatih kesadaran kita untuk selalu sadar Allah secara kontinu. Itu saya latih seperti itu. Jadi, tapi juga tidak semudah balik tangan. Ya, tidak semudah balik telapak tangan tinggal gini. Butuh proses ya. Karena apa? Karena kita menyadari Allah di sebalik sesuatu itu butuh spontanitas. Harus sudah menjadi habit yang tidak lagi dipikirkan. Karena itu saya sendiri melatih ini bertahun-tahun. Melihat di sebalik. Sampai saya lihat kesadaran, tembus pandang mata kesadaran. Sampai seolah-olah kita itu, kesadaran kita itu melihat Allah. Nah, ini cara kita berlatih. Ingat saja, kita sering lupa. Ya. Ingat yang, jangankan ingat Allah, gimana Allah diingat, nggak bisa. Ingat teman saja sering lupa. Begitupun kesadaran. Kalau tidak kita latih, kita akan sering tidak sadar. Karena apa? Kita terhijab oleh sesuatu, oleh fisik yang kita lihat. Kita terhijab oleh sesuatu yang kita dengar. Kita terhijab oleh sesuatu yang kita rasa. Makanya dalam hal ini saya katakan bahwa dunia ini hijab. Dunia itu penghalang kita ke Allah. Nah, ini kesadaran kita harus mampu menembus itu. 24 jam. Bahkan jangankan kita melihat, kita merem. Ya, merem gini, tutup mata. Dalam kegelapan, jangan dilihat gelapnya, tapi kesadaran kita lihat di sebalik yang gelap ini, di sebalik warna hitam itu. Ya. Di situ wajahku, kata Allah. Jadi ketika kita merem, tetap sadar Allah. Kita melek melihat sesuatu, tetap sadar Allah. Ketika kita bekerja, di balik aktivitas kita, di sebalik aktivitas kita, ya, itu kita harus, sadaran kita harus tetap ke Allah. Jangan berhenti pada aktivitas. Nah, ini terus dilatih terus.
terus sampai menjadi satu kebiasaan, sampai menjadi spontanitas, sehingga kita tidak berpikir lagi ketika melihat sesuatu, melihat HP misalnya ini jangan dilihat HP-nya, mata kita melihat HP, kesadaran kita tertuju pada Allah. Jadi melihat HP, ketika saya melihat rekaman ini, mata saya melihat rekaman. Tapi di sebalik rekaman ini, kesadaran kita harus tembus sampai ke Allah. Ini dilatih, terus dilatih. Sampai jadi habit, sampai menjadi otomatis itu. Dan itu tidaklah gampang gitu loh. Kita sering tidak sadar. Padahal kesadaran ini kita harus berusaha sampai menjadi permanen. Karena apa? Yang namanya mati itu nggak nunggu kita sadar atau nggak sadar. Sewaktu-waktu. Makanya jangan bosan-bosan. Kadang-kadang kita hanya musiman. Ya ngomong mudah Pak Jen. Ngelakoni itu yang sulit. Wah ini ngomong saja mudah, ngelakoni sulit. Apalagi kalau ngomongnya sulit, gimana ngelakoninya? Nggak kebayang. Jadi mari kita ngaji laku utomo. Kembali pada hashtag YouTube Bejo SA Channel. Jadi laku. Saya hanya sharing apa yang sudah saya lakukan untuk memasukkan kesadaran Allah dalam diri sejati kita. Itu sharing, latihan saya seperti itu. Jadi mungkin dibuka di buku-buku, kitab-kitab nggak ada. Tapi dengan latihan seperti ini, itu ada perubahan pada diri kita. Kita tidak menjadi hubud dunya, artinya tidak menjadi gila dunia. Gila harta, gila tahta, gila wanita. Itu akan hilang. Ego kita akan runtuh. Menjadi nafsul mutmainnah. Sifat-sifat keegoan, sifat-sifat negatif kita, itu akan musnah. Dampaknya seperti itu. Dan jiwa ini akan damai. Duit-duit ya tetap tenang, tetap damai. Nggak punya uang juga tetap damai. Ada musibah damai, nggak ada musibah juga damai. Punya hutang damai, nggak punya hutang damai. Jadi kita bisa damai, bisa tenang dalam semua keadaan dimanapun berada. Kenyang damai, lapar juga damai, tenang. Jadi hidup itu damai gitu. Jadi kalau kita hidup kok susah, hidup kok khawatir, itu pasti ada yang salah. Koreksi keimanan kita, mungkin lagi keropos. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain.
Bapak Ibu, Tuan Puan, dan sahabat saudara semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersilaturahmi melalui live streaming di YouTube dan di akun Facebook saya. Wah, ini kucingnya juga mau live streaming. Bapak dan Ibu, gimana puasa Bapak Ibu? Ya, ini di Malaysia. Kak Masnah, bagaimana kabarnya? Masih lockdown ke? Sudah mulai boleh keluar rumah kan? Iya. Alhamdulillah virus corona mulai mereda di beberapa tempat. Mudah-mudahan segera selesai ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, tadi sudah dibuka oleh Mbah Bejo yang punya hashtag baru, ngaji laku utama. Bahasa Jawa itu ya, kalau bahasa Indonesia apa Pak Zen? Belajar melakukan hal yang kemuliaan. Nah, belajar melakukan hal yang yang baik. utama. Baik Bapak Ibu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa sampaikan di YouTube atau di Facebook saya di siaran streamingnya. Ya. Oke. Ya, di beberapa tempat di Malaysia baru selesai salat subuh ya. Di sini sudah lewat sekitar 1 jam yang lalu. Baik, untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di YouTube saya di live streaming, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Mau untuk bergabung ya, ngobrol bareng ya, ngobrol santai tapi nggak boleh sambil ngopi. Besok kalau sudah selesai puasa baru ngobrol pagi sambil ngopi Bapak Ibu ya. Oke. Alhamdulillah ini di YouTube sudah ada 95, di Facebook 21. Wah, ada 100-an lebih. Alhamdulillah. Iya. Semakin puasa tambah hari puasa. Jadi ini sudah hari keberapa ya Bapak Ibu? Hari ke-15 ya. Sudah setengahnya. Gimana? Ada perkembangan tidak? Ada perkembangan? Alhamdulillah. Tentunya kita itu puasa itu seperti perjalanan spiritual ya. Ya. Kita menjalani puasa itu ya sebenarnya perjalanan spiritual kita. Jadi semakin jauh puasanya, itu pengalamannya, experience-nya itu semakin banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan puasa yang bermakna itu jangan jadikan ibadah itu sebagai sebuah ritual. Ritual itu apa? Ritual itu kegiatan yang tanpa makna. Kegiatan sholat ya sholat, puasa ya puasa, sahur ya sahur, buka ya buka.
Itu namanya kegiatan yang tidak ada maknanya. Jadi kegiatan yang bermakna, kegiatan yang memiliki satu arti gitu ya. Puasa itu kalau ditanya apa yang kamu dapatkan pada puasa hari ini, saya merasakan bagaimana hawa nafsu saya itu begitu besar. Keinginan dorongan untuk makan itu besar sekali. Dan saya sadar itu. Nah, itu. Ada tanya lagi, bagaimana pengalaman Anda? Saya sangat menyadari kalau perut saya itu lapar. Dan saya bisa menerima rasa lapar itu. Wah, itu. Ada yang tanya lagi, bagaimana puasa Anda hari ini? Puasa saya hari ini terasa hampa, nggak ada apa-apanya, biasa aja. Macam-macam orang mengalami pengalaman puasa Ramadan. Nah, kita di mananya? Kita apakah biasa-biasa aja, ataukah kita mengalami sebuah perubahan-perubahan, pemahaman-pemahaman? Ya, nanti Anda iktikaf, ditanya, Anda iktikaf itu dapat apa? Saya pernah tanya sama Mbah Bejo. Mbah Bejo itu jam 1 itu duduk di diam DN ya Pak Bejo ya? DN di sini. Di sini. Saya tanya, Mbah Bejo dapat apa? Jadi setiap kita melakukan sebuah ritual ibadah, itu kalau bermakna loh ya, ditanya itu saya dapat ini. Walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun simpel, saya dapat ini. Dan itu terus berkembang. Ya. Oke. Materi kita kali ini adalah tentang zikir nafas sebagai pengantar iktikaf. Ini sebagai ya tema ngobrol lah ya. Kalau boleh dibilang tema. Masa ngobrol nggak ada temanya, nanti ngalor ngidul nggak jelas ya temanya itu. Tapi kalau mau tanya tentang A3T ATP silahkan ya. Tapi yang tema yang saya bahas adalah tentang zikir nafas pengantar iktikaf. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya dari mulai subuh ya, puasa kita itu pengantar juga, pengantar untuk iktikaf. Kemudian sholat kita itu pengantar untuk iktikaf. Kemudian kita mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, itu juga pengantar untuk iktikaf. Wirid-wirid kita, zikir-zikir kita, termasuk di dalamnya zikir nafas, itu adalah pengantar iktikaf. Jadi kalau gitu tujuannya apa? Tujuan Ramadan. Ternyata tujuannya itu agar iktikaf kita itu mapan. Iktikaf kita itu benar gitu loh. Makanya iktikaf itu ibadah yang tanpa ada aktivitas, tapi aktivitasnya jiwa. Diawali dari fisik dulu.
Kalau ada yang bertanya, Pak, kalau iktikaf itu diam, terus yang dibaca apa? Itu sama saja dengan begini, Pak, kalau puasa itu nggak boleh makan, terus yang boleh saya makan itu apa? Lu nggak boleh makan kok tanya makan apa? Sama dengan iktikaf. Kalau saya iktikaf, yang saya lakukan apa? Arti iktikaf sendiri itu adalah diam. Diam. Nah, kalau diam kira-kira yang dibaca apa? Ya enggak baca apa-apa. Kalau diam melakukan apa? Ya enggak melakukan apa-apa. Oh, namanya diam. Nah, itu diantarkan dulu melalui puasa. Jadi fisik itu, jasad itu tidak makan apa-apa, tidak minum. Nah, ini sudah pengkondisian sebenarnya. Ya, sudah pengkondisian bahwa tidak makan apa-apa itu sama nanti kalau sudah itu naik kejiwaannya, ya, fisiknya tidak melakukan apa. Iktikaf. Nah, Bapak Ibu, di dalam zikir nafas, kalau kita belajar zikir nafas, kenapa ini bisa menjadi pengantar kita ketika pengantar untuk iktikaf. Bapak Ibu perhatikan level 1 ya dah, sudah meluaskan kesadaran, level 2 sadar Allah, level 3 berserah. Nah, ini sudah. Di level 1 saja itu fisik yang diam. Di level 2 fisik sudah diam, jiwa sudah mulai sambung ke Allah. Di level 3 jasad sudah diam, tapi jiwanya sudah mulai berinteraksi dengan Allah, yaitu dengan berserah. Di level 4 sudah hanyut, sibgoh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mau iktikaf, gunakanlah zikir nafas ini sebagai pengantar untuk masuk ke wilayah hanyut di dalam iktikaf. Karena dengan hanyut itu maka akan paham dengan apa-apa yang Allah turunkan dari langit yang berupa malaikat dan ruh. Kita tidak bisa menangkap malaikat dan ruh kalau jiwa kita tidak tenang, jiwa kita tidak mutmainnah. Sebab yang diturunkan Allah di dalam Lailatul Qadar itu adalah ruh. Aktifnya ruh dalam diri kita. Aktifnya ruh di dalam diri kita yang nantinya diharapkan bisa sinkronis dengan ruh yang diturunkan Allah dari langit. Syaratnya jiwa kita harus tenang. Jiwa harus mencapai jiwa yang mutmainnah. Ketika jiwa yang mutmainnah, maka dia bisa menangkap ruh yang turun. Dan akan diberikan pertolongan-pertolongan Allah dalam setiap urusan yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ajaran seperti ini jarang Bapak Ibu dengar.
pernah ada ustadz yang menyampaikan seperti ini? Mungkin masih jarang. Ya, masih jarang. Karena ilmu ini memang ilmu rahasia, baru hari ini dibuka. Bagi yang nggak percaya silahkan, bagi yang percaya ayo kita lakukan. Catatan, setelah iktikaf kamu dapat apa? Kalau kita melakukan dengan benar, pasti dapat. Karena Ramadan ini penuh berkah. Yang penuh berkah dapat apa? Masa nggak dapat apa-apa. Kalau kita diundang orang syukuran gitu, di tempat syukuran itu penuh berkatan. Betul nggak? Penuh berkatan. Kalau kita pulang dapat apa? Dapat berkat apa? Roti. Ya. Pasti dapat yang roti apa Pak Ingkung apa itu dapat. Makanya kalau kita iktikaf kok tidak dapat apa-apa dari Allah loh ya. Dapat dari Allah itu sebuah pencerahan kecil yang bukan kecil sebenarnya besar. Sebuah pencerahan yang sangat bermakna bagi kita. Alhamdulillah. Gitu. Prosesnya tadi, maka saya sarankan Bapak Ibu untuk melakukan melakukan iktikaf itu dengan diantar oleh metode DN, metode zikir nafas. Karena step zikir nafas ini jelas teruji, bukan sombong. Lagi gimana kalau saya mau menawarkan sesuatu tapi tidak dengan bangga seperti ini ya, orang nggak percaya. Yang penting saya tidak menjelek-jelekkan yang lain kan gitu Bapak Ibu. Metode DN ini adalah metode yang teruji, terbukti, apalagi banyak testimoni. Belum pernah ketemu saya, cuma lihat nonton YouTube, tiba-tiba WA, Pak, alhamdulillah pengalaman saya melakukan DN selama ini selama 2 minggu, 3 minggu, sama 1 bulan, ada perubahan yang ini. Nah itulah, karena stepnya ini dari mulai mematikan jasad, mengaktifkan jiwa, kemudian jiwanya tenang, aktifnya ruh, sampai hanyut, sampai sibgoh, sampai ini, itu jelas. Bapak Ibu buka pelajaran perjalanan loh ya, bukan pengalaman loh ya. Buku tasawuf itu ada 2. Buku tasawuf yang berupa perjalanan dan buku tasawuf yang berupa teori atau perjalanan atau pengalaman. Perjalanan dan pengalaman itu lain. Buku tasawuf yang perjalanan itu contohnya yang buatan Indonesia itu ya Berguru Kepada Allah, karangan Ustadz Abu Sangkan. Itu perjalanan. Itu diajarkan how to-nya. Jadi kalau kita mau seperti penulisnya itu ada perjalanannya seperti itu. Tapi kalau buku tasawuf yang berupa pengalaman, nah itu cuma menceritakan makom, menceritakan keadaan dirinya ketemu dengan Allah. Terutama buku-buku tasawuf yang berupa puisi-puisi. Itu kalau dipelajari bikin pusing. Karena apa? Karena itu pengalaman. Ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada how to-nya. Baik Bapak Ibu. Jadi sebagai sebuah metode, DN ini
bisa untuk menjadi suplemen di dalam kita mau beriktikaf. Maka Rasulullah itu tidak ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu ketika iktikaf melakukan apa itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Seperti di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah melakukan apa? Ya enggak melakukan apa-apa. Karena beliau ketika di dalam itu ya sudah. Ketika iktikaf ya diem. Plek begini. Tapi diemnya itu hanya jasadnya. Diamnya ini hanya jasadnya. Jiwanya mengalami sebuah ketenangan. Kembali kepada fitrah yaitu nafsul mutmainnah. Dan ruhnya aktif. Sehingga menangkap ruh. Dan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Rasulullah melakukan sebuah iktikaf di Gua Hira. Karena ada amanahnya, ada urusannya dengan Allah. Ya Allah, saya ini punya urusan dengan Engkau. Umat ini, orang-orang di sekitar saya ini jahiliyah semua. Saya terus bagaimana ini? Nah itu beliau membuat urusan dengan Allah sehingga beliau kemudian iktikaf di situ dan mendapatkan turunnya sebuah pencerahan, sebuah wahyu turun. Nah kita pun sama bisa, ya. Apa yang kita dapatkan nanti? Ilham. Apa yang kita dapatkan nanti? Sebuah insight, enlightenment, pencerahan. Karena itu yang dilakukan Rasulullah, berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan hal yang sama apa yang dilakukan Rasulullah dan akan mendapatkan meskipun tidak sama, meskipun tidak sehebat Rasulullah, tapi kita akan mendapatkan secuil apa yang pernah Rasulullah dapatkan. Misalnya kalau Rasulullah mendapatkan wahyu, kita mendapatkan ilham. Bahwa ilham itu luar biasa, pencerahan. Ini saya. Begini ya. Maka coba Bapak Ibu nanti kalau iktikaf, ya, kalau Bapak Ibu iktikaf mengikuti saran orang banyak, itu nanti isinya pengajian, baca Quran, sholat lail, baca Quran dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengantar, belum iktikaf. Iktikaf yang sebenarnya ya duduk diam, kalau bahasa Jawanya semedi meneng plek gitu dah. Ini yang diam ya jasadnya aja. Tapi jiwanya terhanyut. Nah, kehanyutan itu dia sadar. Dia dipahamkan oleh Allah apa dalam keterhanyutan itu. Kita tiba-tiba dipahamkan akan sesuatu. Jadi iktikaf itu yang turun nanti itu adalah sebuah petunjuk dan pertolongan. Seperti Rasulullah ketika beliau melakukan di Gua Hira pada bulan Ramadan, beliau mendapatkan wahyu. Wahyu itu perintah. Nanti kita kalau iktikafnya benar juga dapat perintah dari Allah. Nih kamu gini. Jadi apa? Yang namanya iktikaf itu tidak mencari bisikan gaib. Terus nanti iktikaf malah ketemu sama yang jaga masjid. Iktikaf di masjid yang tua-tua, ketemu sama wali-wali. Enggak, bukan itu. Ketemu sama makhluk-makhluk gaib, bukan itu.
Temunya ya apa? Pencerahan, enlightenment, insight. Itulah digambarkan turunnya ruh dan malaikat. Ini ruh itu ya ruh, jangan diartikan sebagai ruh itu adalah malaikat Jibril. Di Quran nggak menyebutkan malaikat Jibril, tambah-tambahi sendiri. Ruh ya ruh gitu aja. Kalau kadang-kadang itu kita ya gimana ya. Ruh kok malaikat Jibril. Ruh ya ruh, kita itu ruh ya ruh. Kita itu punya ruh, yang diturunkan Allah juga ruh. Berarti kan nyambung, plek gini, tek. Apa yang diturunkan Allah ini? Berarti sesuai dengan kita. Baik Bapak Ibu, itu memang iktikaf ini puncaknya. Puncaknya ibadah puasa ya. Puncaknya ibadah Ramadan itu ya di iktikaf itu sudah. Diam. Kalau di sholat ya tumak ninahnya itu puncaknya sebenarnya. Diamnya itu. Ya, diam yang dibaca apa? Ya nggak baca apa-apa. Baik Bapak Ibu, monggo. Oh nggih, itu ada revisi, bukan semedi tapi metekung. Wah ini perlu penjelasan nih, wong saya nggak paham bahasa Jawa ya. Pak Yunan, Bapak Yunan, bisa dijelaskan metekung bedanya dengan semedi. Baik, terima kasih Pak Salimul. Dan apakah kita berhenti berzikir atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Berzikir itu artinya apa? Artinya sadar Allah. Jadi ketika kita diam ini bukan berhenti berzikir, tetap sadar Allah. Cuma ini sudah enggak hu Allah lagi. Sudah enggak mengucap apa-apa lagi, sudah sadar gini aja. Hanyut. Ya, kok angel sih Pak, kurang angel ya memang begini. Kalau dulu ulama-ulama itu mengapa menyembunyikan ilmu seperti ini? Angel masalahnya gitu aja, nggak usah ilmu rahasia. Ya pancen angel. Angel itu susah, sulit. Lah ini kan saya coba untuk saya buka. Kalau ada pertanyaan ayo silahkan. Saya sudah punya metodenya, pakai zikir nafas. Ayo mau apa coba? Ya tak? Sudah ada metodenya. Diam, hanya sadar Allah, terhanyut di dalam lautan ma'rifat. Sudah. Pengantarnya, step-stepnya pakai zikir nafas. Alhamdulillah. Dari Bu Yani membimbingnya menemukan metode zikir nafas yang Pak Pur ajarkan kepada semua keluarga di NSA dan secara tak langsung di luar keluarga di NSA apabila mereka dapat menerima tanpa negatif thinking. Oh alhamdulillah. Ya. Baik. Dari Pak Salimul, mohon maaf sebelumnya mau tanya apakah iktikaf itu berdiam diri dan tidak membaca dan tidak melakukan apa-apa, lalu bagaimana dengan perintah selalu berzikir? Oh, perintahnya sendiri-sendiri. Berzikir ada perintahnya, sholat ada perintahnya, diam juga ada perintahnya. Diam itu yang diam jasadnya loh ya, ini dipahami. Jiwanya itu meluncur menuju kepada Allah. Ya, baik. Pelajaran kayak gini kalau bukan pelajaran apa orang marifat ya enggak disampaikan. Iktikaf itu kalau yang mengadakan orang-orang syariat ya jadinya jadi ritual pengajian,
baca Quran, sholat. Nggak ada sesi diam, itu nggak ada. Kalau itu i'tikaf versi orang syariat. Kalau orang makrifat, syariatnya dipenuhi dulu. Ya tarweh, ya ngaji, ya ini. Tek, kalau sudah tek pada waktunya, diam. Nah, sekarang dulu ya, sekarang lockdown karena jadwal-jadwal i'tikaf di masjid-masjid itu ada nggak? Jadwal khusus i'tikaf, berdiam diri, betul. Artinya itu berdiam diri, perintahnya itu berdiam diri gitu. I'tikaf kamu di masjid itu artinya berdiam diri. Jangan membenturkan perintah loh. Berdiam diri berarti bertentangan dengan zikir, Pak. Suruh zikir terus loh. Oh, ini perintahnya sendiri-sendiri. Ya, zikir itu artinya sadar Allah itu. Baik. Bapak Ibu, diam tapi pikiran berjalan. Loh, enggak apa-apa. Pikiran tetap berjalan, enggak apa-apa. Yang penting sadar Allah terus ke sana. Tapi sebenarnya kalau sudah masuk ke wilayah DN level 4, itu pikiran itu seperti berhenti, klek. Nah, dia terhanyut. Dia mengikuti kesadaran yang sibgoh. Oke, Puan Nurian, terima kasih perjalanannya. Bapak Yunan, puasa ini banyak pengalaman yang luar biasa. Betul-betul puasa njebon-njuru, tak hanya lapar. Alhamdulillah, Bapak. Oke. Efek lockdown terhadap puasa ya. Pak Firdaus izin menyebarkan Pak Pur. Alhamdulillah. Ya, saya mengharapkan Bapak dan Ibu ikut mendakwahkan konsep makrifat yang ada di sini. Sama-sama kita berdakwah. Ya, alhamdulillah. Matakung itu diam, suwung liwung, sebagian lagu tumak nina. Suwung liwung, tapi tetap sadar Allah di Bapak. Nah, baik. Pak Darsono, pengantar i'tikaf adalah DN. Jika DN kita belum bisa level 4 yang sempurna atau bahkan level 2. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ketika kita DN, level berapalah? Tapi minimal level 2 ya. Itu minimal, karena level 1 cuma meluaskan kesadaran. Nah, level 2 lah minimal itu Allah. Itu kalau dilakukan dengan duduk diam, jasad tidak bergerak sama sekali selama 30 menit, itu akan mencapai titik ketenangan. Deng. Asal tidak bergerak. Kalau sudah duduk diam, baru 10 menit, wah. 15 menit, wah. Baru sebentar sudah ya, gimana mau mencapai sebuah ketenangan. Kalau sampai level 2, kemudian diam, udah diam dalam ketenangan itu, sudah i'tikaf. Itu. Jadi level 2 pun bisa. Itu Pak Darsono Salim, Pak Irko Hutoro, Pak Pur, untuk beginner atau untuk awal, kalau sudah di level 3 kita belum dibuka oleh Allah, apa kita tetap di level 3? Ya, di level 3 saja dulu, tidak apa-apa. Berserah terus. Ya. Nanti ya di situ aja, nanti i'tikaf di situ sudah. Kita mencapai keadaan apa di berserah di level 3 itu. Ya sudah, kita gunakan untuk i'tikaf. Ya. Bapak Yunan menambah lagi ini, matekung itu diam suwung lewung sebagian kecil dari i'tikaf.
Pak, saya mendengarkan Pak Pur sambil tiduran, tiba-tiba tubuh kaku, sulit bergerak, seakan mau dibalik bersama kasurnya. Saya berontak kok sulit. Ya, berarti ceramah saya ini ada dayanya ya. Wah sombong. Kalau memang daya turun, kemudian saya ngomong agak pelan, agak berat, nah itu berarti memang muncul dayanya. Tapi kalau gini itu nggak ada, saya ngomongnya agak bersemangat, teriak-teriak begini gitu. Tapi kalau sudah suaranya agak berat, agak pelan, nah itu ikuti saja, nanti ada dayanya. Ya, seperti yang Pak Fatullah alami ini ya, mungkin seperti itu, kena dayanya. Jadi kalau pas diam pelan, nah ini saya sendiri ngerasa, saya sendiri juga belajar di situ. Ada daya turun, saya belajar apa yang pelajaran apa yang muncul. Makanya saya senang ceramah seperti ini, karena saya belajar. Guru kita kan sama, siapa? Allah. Nah kalau Allah menurunkan pelajaran, ayo sama-sama kita simak. Cuma lewat bibir saya. Ini lewat saja, saya juga belajar, Bapak Ibu belajar. Maka ketika seperti Pak Fatullah ini tubuhnya kaku, ya pelajarannya sebenarnya pasrah aja sudah. Sambil mendengar misalnya tubuhnya kaku, ya pasrah aja sudah, diem gitu, pasrah gitu. Karena pelajarannya adalah iktikaf, maka mungkin tubuhnya dibuat kaku sama Allah. Mungkin ya. Jangan berontak sudah, ini pelajarannya kon diem gitu. Diem malah berontak, ya nggak bisa. Dayanya itu daya iktikaf turun, sehingga nggak bisa berontak. Makanya iktikaf itu diam. Gitu ya Pak Fatullah, mudah-mudahan menjadi pelajaran Pak Fatullah dan kita semua. Apakah kalau iktikaf selalu melakukan ilham kecil atau besar? Pasti Pak. Kalau saya pasti, asal caranya betul ya. Karena Ramadan ini penuh berkah, penuh hidayah, penuh petunjuk. Ini bukan bulan biasa Pak. Ini bulan yang kalau kita melakukan dengan betul kita dapat gitu loh. Kalau pahala ya itu pastilah, nggak tahu deh kalau pasti atau nggak tahu. Tapi Allah sudah janjikan dapat. Tapi yang pencerahan itu pasti kalau nggak kecil ya besar dapat. Kalau nggak besar ya kecil ya dapat. Itu Pak Ibrahim. Pak Pur, setelah di-end sebagai pengantar itikaf, sebelum itikaf diniatkan dulu. Seperti ya Allah, saya mau itikaf terhubung dengan mohon petunjuk pencerahan setelah berdiam. Nah, ketika kita berdiam diri, ketika itikaf itu, di dalam surat Al-Qadar ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dari setiap urusan. Jadi urusan itu kita bawa ketika iktikaf. Tapi sudah tidak menggunakan jasad lagi. Tapi menggunakan jiwa kita. Bahasa jiwa sudah. Bahasa jiwa itu seperti kalau kita sama anak kita di waktu anak itu bayi. Rasa sayang itu sudah bukan dengan kata-kata aku cinta sama kamu, enggak. Tapi bahasa jiwa, dipeluk gini, bahasa jiwa. Gitu. Nah, ketika kita di iktikaf itu bahasanya jiwa. Kalau dibahasakan verbal ya Allah saya punya urusan seperti ini amanah darimu ya Allah. Saya siap untuk menjalankan amanah dengan baik. Hamba mohon petunjukmu, hamba mohon tanda dan mohon pencerahan, penyelesaian, pertolonganmu. Itu pakai bahasa jiwa selama iktikaf. Tunggu diam sudah, tak gini. Posisinya berurusan dengan Allah. Petunjuk turun. Ini bulan Ramadan, petunjuk turun.
Baik Bapak Ibu. Pak Joni, yang saya tanyakan Pak, kalau kita sadar yang berlaku pada kita, apakah ini sadar Allah atau sadar ruh? Allah Pak, jangan sadar ruh. Ruh itu alat aja. Jangan disadari ruhnya, nanti malah kita nggak ke Allah. Mana tadi? Bentar. Wah. Oke, Habib Terang dari Malaysia, Sarawak. Ingin bertanya Pak, dikatakan zikir itu ada tingkatannya. Apakah bedanya zikir dengan sadar? Zikir itu ya sadar itu. Zikir dengan hati, zikir dengan ruh. Ya. Kalau zikir dengan hati ya pakai bacaan hu Allah. Kalau dengan ruh ya sudah, hanyut itu tadi. Sibgoh. Pak Sudarmadi, jadi kalau kita mau itikaf tidak harus di masjid ya Pak? Wah, kalau ada masjid ya masjid itu tempat sujud Pak. Ya, masjid itu pengertiannya itu tempat sujud. Kalau itikaf ya di masjid. Tapi kan tempat sujud itu tidak harus masjid yang ada namanya misalnya Masjid Istiqlal atau Masjid Ar-Rahman. Kan tidak begitu, tidak harus begitu. Asal tempat itu sering kita gunakan untuk sujud, itu masjid bagi kita. Pengertian di Quran itu masjid. Masjid itu hanya tempat sujud. Mihrab juga bisa. Kalau sering kita gunakan untuk sujud di hadapan Allah. Kemudian, Masya Allah, Quran adalah perintah Allah untuk mengefektifkan itikaf. Betul, Pak. Mbak Ustaz, gimana caranya mencari tahu nama gaib kita sendiri? Untuk apa, Pak? Nama gaib? Sudah, nggak usah dicari. Makasih banyak, Pak Pur. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, amin, amin. Nyuwun sewu, Pak Pur. Kadang setelah kita sampai di level 3, sering ada daya dari dalam bagaimana, Pur? Walaupun saat itikaf, suwun. Sebenarnya Pak, kalau pakai meluaskan kesadaran, daya itu sudah bukan ke fisik Pak. Ya, kalau yang Bapak maksud daya yang maksudnya daya yang masuk ke jiwa ya ikuti saja jiwa kita, hanyut di situ. Tapi kalau daya yang fisik gerak-gerak sendiri itu masih level 1-nya harus disempurnakan lagi sampai tidak bergerak apa-apa. Pak Rino, nyimak Pak Pur, Pak Haji, mohon Pak Pur, mohon maaf Pur, mau nanya di luar tema ya. Saya pemula belajar zikir. Mohon penjelasannya poin dasarnya gimana ya? Ya Pak, itu di level 1 meluaskan kesadaran, level 2 sambung ke Allah, sadar Allah, level ketiga berserah, dan level keempat nafi isbat. Ya, Pak Haji nanti bisa baca-baca di solusispiritualab.com atau saya sarankan gabung di grup WA kita ada. Nanti saya berikan nomor saya di 0815677222299. Nanti saya berikan nomor adminnya. Mata 88. Assalamualaikum Pak, ada buku panduan DN Bapak tulis atau keterangan posisi dari ada. Silahkan nanti WA saya di 0815677222299. Saya buka bikin bukunya. Baik, Bapak Ibu, demikian perbincangan kita yang cukup. Woi, sebentar. Ini di Facebook ya? Hadir sekarang mau nanya Pak Bu, dalam zikir nafas untuk pemula, nafas menggunakan pernapasan perut atau pernapasan dada? Nah, kita nafas itu tergantung, bukan tergantung. Kita bebaskan mau pakai nafas perut atau pakai nafas dada, nggak usah diatur-atur. Tidak harus pakai pernapasan perut atau pernapasan dada, tidak perlu. Wes nafas biasa aja lah, yang biasanya bagaimana. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian saya lihat dulu komentar-komentar di Facebook. Kalau nggak ada,
Muhammad Soleh, ilmu tertinggi adalah diam sediam-diam tanpa baca, namun tetap sadar Allah. Alhamdulillah. Ya betul Pak. Nah, oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berbincang banyak hal tentang etikaf. Mungkin akan kita perdalam lagi, perjelas lagi di ngobrol santai selepas subuh setiap pagi. Tapi saya tidak bisa menentukan karena ya itulah mengalir saja. Mudah-mudahan kita diberikan pelajaran dari Allah. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, dan Allah memberikan pemahaman dan dapat kita amalkan, memberikan manfaat dunia dan akhirat kelak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.